ذنوب الله مشايخ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wa ba'du. Alhamdulillah. Kami hormati segenap para habaib, anak khusus dzikri, orang tua kami Abu Bakar Sakran, Al Idrus, kemudian ada guru kami Fahid Habsyi, dan khususnya guru kami yang mau menyempatkan waktu beliau hadir di tengah-tengah kita semua, ada Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga segenap habaib lainnya, ada Syekh Fadi, ada Habib Ragil, segenap habaib lainnya yang mungkin tidak tersebut namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kita kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam sehat walafiat, Allah kabulkan segala macam hajat, dan mudah-mudahan disebut curahan rahmat serta barakah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau semua dimanapun berada, dan menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga segenap para pengurus Masjid Besar Darussalam, ada Bang Tommy beserta para orang tua kita, juga ada Ustaz Samsul. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, semangat dakwahnya untuk membuatkan dakwah Nabi Muhammad SAW makin dibesarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga menjadi sebab curahan rahmat bagi Darussalam dan sekitarnya, dan bagi kota Bangkuang khususnya. Dan mudah-mudahan semua para pengurus juga orang tua kita semua dijaga oleh Allah dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Itu juga para hadirin hadirat, para tamu Majlis Rasulullah SAW Kota Balikpapan yang malam hari ini kita semua berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena mengharap syafaat Nabi Muhammad. Dan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan segala macam hajat kita, Allah fatahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini masih ada semangat kemerdekaan. Artinya kita bisa kumpul begini karena ratusan ribu para syuhada yang sudah mengorbankan dirinya agar kita semua dapat dengan mudahnya menjalankan syiar-syiar Islam, dapat dengan mudahnya berzikir kepada Allah, dapat dengan mudahnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau bukan karena perjuangan mereka, mungkin saat ini kita masih dijajah. Walaupun pada hakikatnya kita semua masih terjajah dengan hawa nafsu kita, ego kita, keinginan kita yang gak ada habisnya. Tapi setidaknya secara zahir kita sudah merdeka. Kita sudah gak susah lagi untuk berzikir, gak susah lagi untuk bersolawat. Yang kita harapkan mudah-mudahan ke depannya kita dapat mengikuti jejak langkah para pahlawan untuk terus memperjuangkan bangsa dan negara. Mudah-mudahan setiap dari kita menjadi individu warga yang bermanfaat bagi negara ini, bagi agama ini, bagi umat Nabi Muhammad SAW khususnya. Dan sebab itu juga untuk menambah keberkahan lagi, mumpung masih semangat-semangatnya, kita akan nasihat demi nasihat dari guru kita Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita berharap dan alhamdulillah dalam hal ini kedatangan orang tua kita sekarang Bakar sekarang jadi terus, masya Allah. Mudah-mudahan berkah
kehadiran beliau bertambah berkah insyaallah menjadi istiqamah kali ini. Tambah berkah insyaallah bahagia Masjid Darussalam. Walaupun tidak kelihatan bernyawa tapi bernyawa. Walaupun tidak kelihatan tapi hidup, karena masjid ini akan menjadi saksi kita kelak nanti di hari kiamat. Menandakan bahwasanya ini hidup. Dan guru-guru kita ada Habib Ali Habsyi, ada Muhammad bin Hussein, Syekh Abu Bakar bin Salim, ada juga insyaallah Habib yang lainnya. Habib Muhammad bin Hussein ada terus. Begitu juga ada Habib lainnya, Habib Fadli Segar dan lain. Ada orang-orang tua kita masyaallah, terus Masjid Darussalam yang kita cintai. Bapak Imam, Ayahanda Kiai Haji Tommy, ya. Amin. Dan tetua kita insyaallah Abdullah ya, hadirin hadirat sampai kekanakan insyaallah ibu-ibu, bunda-bunda, mudah-mudahan insyaallah kedatangan kita di malam hari ini memberikan suatu bekas dalam tingkah laku ucapan perbuatan kita lahir batin insyaallah. Terutama kita masih di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan tadi insyaallah kita merdeka dari hawa, merdeka dari nafsu, merdeka dari dunia, merdeka dari iblis, syaitan dan bala tentaranya, merdeka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kita merdeka hakiki lahir batin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua bawa pulang pahala haji dan umrah. Amin. Semua bawa pulang pahala 1000 rakaat yang menggula insyaallah. 1000 menyembuh hamba yang sakit, 1000 mengantar hamba yang sudah pulang ke rahmatullah jenazah. Dan mudah-mudahan membawa segala kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan kebanggaan yang Allah banggakan saat kita di hadapan malaikatnya kita dapatin sampai insyaallah kita kelak dibanggakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Ananda Kaila Zahab dan Kaila Nur Fatimah bin Faisal putra Pratama mudah-mudahan cepat bisa bicara dan Allah jagakan kelak lisannya kecuali untuk kebaikan yang akan didapatnya dari kebaikan dunia akhiratnya, dan membanggakan hati kedua orang tuanya dan semua anak kita dan kaum muslimin. Insyaallah kita mungkin sedikit setiap saya datang Al-Fakir datang dari ke namanya Kabalik Bapak, kita sedikit mungkin mengaji, membaca Al-Quran, kita sedikit terjemahkan dari yang kita mampu, karena Al-Quran merupakan bagian daripada yang dituntut dalam agama, dalam syariat untuk kita beriman dengannya. Terutama Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat yang diabadikan oleh Tuhan kita Allah dari mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa baca sampai saat ini, yang tidak ada satupun tangan yang mampu untuk merubahnya, sesuai yang dinyatakan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri mengatakan, menjelaskan bahwasanya Ia telah menurunkan ini adzikir Al-Qur'an, sarana untuk kita berzikir mengingat Allah, di antaranya yang paling agung Al-Qur'an. Yang dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu fi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la yaqulu alif lam mim hasanah bal harf bal alif harf wal lam harf wa mim harf atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, maka baginya setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dalam setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Rasulullah menegaskan kembali, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Berbeda dengan zikir yang lainnya.
selain Al-Quran. Kalau kita zikir selain Al-Quran, maka kita akan diberikan balasan oleh Allah. Satu zikirnya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan itu dalam satu zikir. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Tapi kalau Al-Quran setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau la ilaha illallah yang kita baca dalam Al-Quran, lamnya satu huruf, la alif satu huruf, 10 masya Allah. Al-Quran. Dan Allah menegaskan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang lahu baginya Al-Quran, lahafizun yang akan menjaga. Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Dan dari dulu Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang kafir Quraisy. Allah tantang Abu Jahal, Allah tantang Umayyah, Allah tantang Abu Lahab, Allah tantang semua mereka-mereka yang ahli sastra, ahli bahasa, yang hidup di masa agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantang untuk mereka mendatangkan seperti Al-Quran, walaupun hanya seperti surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Allah mengatakan qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, andaikan bangsa jin manusia semuanya bersatu padu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun sebagian mereka satu sama lain saling membantu untuk membuat walaupun hanya satu surat seperti Al-Quran yang paling pendek. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca insyaallah mulai dari surat juz terakhir, dari mulai Amma ila Sa'un nanti sampai ke bawah, nanti baru sampai ke ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Mudah-mudahan salawat salam Allah limpahkan hadir junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, yang karenanya kita mendapat segala kebaikan, kemuliaan, keberkahan, ampunan, rahmat, segala yang dijanjikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap umat sebelum kita. Bahkan Allah lebihkan janji terhadap kita dari umat-umat sebelum kita, sehingga Allah haramkan satu umat masuk ke dalam surga sebelum kita selesai umat Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah limpahkan sebanyak-banyaknya, seagung-agungnya, semulia-mulianya selawat salam terhadap Nabi kita Muhammad sebagai balasan atas setiap budi yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap setiap kita, yang hanya Allah saja yang mampu membalaskan budi itu dari kita. Begitu juga bagi para sahabatnya, keluarganya, para pengikut pencinta, dengan harapan mudah-mudahan tidak satu di antara kita, keluarga kita, kerabat kita, sanak famili kita, anak cucu kita, kecuali Allah jadikan pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita dan mereka dan semua kaum muslimin sebagai hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma. Semakin sempurna iman seseorang hamba, semakin ingin, berharap, merindukan, memohon kepada Tuhan untuk bersama Nabi Muhammad. Semakin sempurna, semakin besar permohonan itu. Semakin sempurna, semakin besar dan sungguh-sungguh permohonan itu dimintanya kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama Nabi besar Muhammad. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada para sahabat, dan Allah bukakan kesempatan bagi semua kita. Allah bukakan itu bagi semua kita. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum wa tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau kita memiliki sifat-sifat ini, insyaallah kita berkesempatan untuk bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bersama Nabi bersama. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim kalladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ini surat terakhir, surat 30, juz yang ke-30, yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan surat An-Naba, surat berita, kabar tentang apa-apa yang dijadikan pertanyaan satu sama lain oleh kufar Quraisy, orang-orang yang hidup di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih belum tersentuh dalam hati mereka, dada mereka, jiwa mereka keimanan kepada Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang
satu sama lain di antara mereka saling bertanya, terutama tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ berisi berita-berita, kisah-kisah, kabar-kabar tentang sesuatu yang dahulu pernah terjadi. Bahkan kabar pertama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikisahkan, kabar berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan, diberitakan tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidup jauh lebih awal daripada Nabi Allah Adam, yang manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya cerita berita tentang para nabi usul umat, yang di dalamnya cerita berita berisikan tentang kehidupan yang abadi yang akan dilalui, dijalani oleh setiap umat manusia di hari kiamat, di hari akhirat. Tentang hal yang jauh dari perkiraan mereka, dari bayangan mereka, bahwasanya akan ada hari kebangkitan setelah kematian. Mereka hanya mengira setelah seorang itu mati habis, tidak ada kehidupan setelahnya. Maka banyak terjadi cerita, berita, hikayat antara mereka, pertanyaan satu sama lain di antara mereka, sehingga Allah mengatakan amma yatasaalun, atas hal apa, tentang perihal apa. Yatasaalun, mereka selalu bertanya sebagian mereka terhadap sebagian lainnya, terutama bangsa Quraisy yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya, datangnya seorang nabi utusan Allah dari mereka, yang merupakan generasi-generasi yang menjadi pilihan Allah yang terbaik kala itu untuk menjadi pejuang di belakang Nabi Agungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita Muhammad bagian dari mereka suku Quraisy. Sampai ada surat bernama surat Quraisy atau Li'ilafi Quraisy. Allah cerita tentang bagaimana anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap mereka. Bahkan Nabi pun membanggakan satu ulama, sosok ulama yang akan datang setelah beliau, Nabi besar Muhammad, jauh lebih daripada satu abad lamanya, yang merupakan bagian daripada keturunan Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti akan datang, akan tiba alimun min Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Agama Rasul mengatakan nanti akan muncul seorang alim. Rasulullah menamakannya alim, berarti betul-betul ini alim dari bangsa Quraisy, suku Quraisy, yamla'ul arda ilma, tibaqal ardi ilma, yang akan memenuhi lapisan bumi ini, generasi demi generasi yang tinggal di bumi ini, ilman, dengan ilmu pengetahuan agama. Itulah imam kita Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang nasabnya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atas, dari atas. Kalau tidak salah dari Abdi Manaf, nasabnya bersambung. Beliau termasuk suku Quraisy, keturunan Quraisy, yang alhamdulillah mayoritas kita umat Islam di Indonesia dan seluruh umat Islam di dunia bermadhabkan dengan madhab Syafi'i. Bagian daripada kebanggaan yang kita miliki. Tentanglah pastilah yang mereka pertanyakan satu sama lain tentang sesuatu yang besar. Allah pun mengatakan anin naba'il azim, dari berita kabar yang agung yang besar. Yang
datang dengannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau Nabi Agung Muhammad, yang di dalamnya berisi berita-berita, kabar-kabar yang agung, yang sudah dilupakan, yang sudah hilang, yang sudah lenyap, dari berita-berita yang luar biasa yang dikisahkan, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an yang Allah wahyukan, anugerahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya cerita berita tentang orang yang pertama sampai terakhir, diceritakan dan diberitakan bahwasanya setiap kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita, dan setiap kita akan menempati satu tempat di situ, tempat yang penuh nikmat bagi hamba yang beriman beramal saleh, dan sebaliknya tempat penuh azab dari dan murka Allah bagi orang yang meninggalkan iman dan amal saleh. Berita besar, karena di sanalah kehidupan yang abadi, karena di sanalah tempat yang hakiki, karena di sanalah yang tidak akan pernah ada sirna setelahnya, dan di sanalah kenikmatan yang tidak pernah menipu atau ada tipu-tipu di dalamnya, dan di sanalah kebahagiaan yang tidak akan pernah tuntung habis masanya. Di sanalah segala kebaikan, di sanalah hakikat keabadian dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan bagi setiap umat yang beriman dan beramal saleh. Begitupun sebalik, dan Allah Subhanahu wa taala banyak gambarkan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang kebangkitan, dan bahwasanya manusia akan dibangkitkan setelah kematian, dan setelah itu mereka akan menerima hasil dari apa yang mereka perbuat di atas dunia, sesuai dengan mereka yang mereka amalkan. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, siapapun di antara kita tanpa terkecuali, siapapun yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan, yarah, maka ia akan selalu melihat balasan dari Allah. Di dunia ia akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ia hidup di dalam surga ia akan selalu melihat balasan dari Allah atas amal kecil yang ia lakukan dari kebaikan, dan tidak akan pernah tuntung habis balasan dari Allah dari satu kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu, jika kebaikan itu diterima oleh Tuhan kita Allah. Makanya seorang ulama besar di masanya, Al-Imam Al-Syekh Al-Qutum Umar Mahdar bin Abdul Rahman Segar radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa ma tanasal minhuma ila min ahad wal garaba wal ayat. Beliau mengatakan, lau alimtu, andaikan aku tahu, aku yakin, annallaha qabila minni tasbihah wahidah, bahwasanya Allah telah menerima dariku amalan berupa satu kali ucapan tasbih subhanallah sekali. Andaikan aku tahu Allah terima satu kali tasbihku subhanallah, la dhayyatu ala tarim bil burri wal lahmi thalatha ayyam atau kama qala maka beliau mengatakan, aku akan jamu seluruh penghuni tarim ini makan 3 hari 3 malam berturut-turut, makan namanya bur, bahasa kita mandi sama daging-dagingnya sekalian, bukan daging bor tapi daging be, bukan daging bor tapi daging be, daging kambing atau daging onta, makanan yang mewah bagi mereka, makan yang mewah bagi mereka. Kalau aku tahu Allah terima satu kali ucapan tasbih dariku, kata beliau, menunjukkan kalimat ini betapa agungnya, besarnya, mulianya balasan yang Allah berikan, walaupun dari amal yang kecil yang kita anggap subhanallah satu. Kenapa? Karena beliau tahu, paham, mengerti. Kalau Allah memang terima, maka balasan satu kali subhanallah itu tidak akan pernah tuntuk, bahasa kita tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Habis dunia balasannya tidak habis, habis barzah balasannya tidak habis, habis mahsyar, kiamat, hisab, semuanya balasan tidak habis.
masuk ke dalam surga Allah, balasannya akan selalu dia lihat, dia akan selalu melihat. Begitu juga sebaliknya kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan satu keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, walaupun sekecil apapun itu maksiat, selagi Allah belum ampuni, maka tidak akan pernah ia melihat kecuali balasan sesuai dengan amalnya. Tidak akan pernah ia merasakan nikmatnya, manisnya, makanan, minuman, kenikmatan yang ada dalam surga sebelum Allah ampuni satu keburukan yang ia lakukan. Dan tidak akan dia merasakan nikmat surga dan semua isinya sebelum Allah ampuni yang kecil itu yang ia rasa dari perbuatan yang jelek yang namanya yang dilakukan olehnya. Allah mengatakan kepada kita, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Kebijakan yang diberikan oleh Allah sampai sekecil apapun yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghargai perbuatan baik kita. Allah menghargai perbuatan baik kita sekecil apapun perbuatan baik. Maka Rasulullah mengatakan, "La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian anggap perbuatan baik sekecil apapun hagir, hina, rendah, tidak bernilai, tidak ada apa-apanya. Sampai Rasulullah mencontohkan, "Walau antal ba'athalka biwajhin salihin," walaupun sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, dengan muka yang berseri, bahagia, senang, ketika berjumpa dengannya jangan engkau anggap itu adalah sesuatu hal yang kecil. Barangkali diterima oleh Tuhanmu Allah, maka balasannya tidak akan pernah kau dapatkan dengan dunia seisinya, pemberian kali lipat pun dunia seisi. Kenapa? Karena dunia seisinya sebanyak apapun akan habis, ada waktunya hilang, sirna, lenyap, tidak ada apa-apa pun setelahnya. Karena kehidupan setelah dunia tidak ada lagi orang yang bermobil utuh, apapun merek utuh mobilnya, tidak ada lagi orang yang bawa motor, apapun merek motornya, apalagi bawa sertifikat rumah, sertifikat namanya BPKB mobil, tidak ada lagi sudah. Bahkan cincin dari perak pun atau cincin besi pun yang harganya 5.000 perak pun tidak dibawa olehnya. Kenapa? Habis sudah masanya. Tidak berlaku. Apa yang berlaku saat itu, yang payu saat itu, yang berharga saat itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan kita lah, amal kita lah yang akan kita dapat, yang akan berharga. Harganya Masya Allah, tidak pernah harganya itu turun, naik terus kayak sekarang Pak. Harga BBM pernah turun? Tidak pernah turun, naik terus. Begitu juga harga amal soleh Allah hargai, naik terus, tidak pernah turun harganya, dinaikkan oleh Allah. Semakin bersih kita, semakin sempurna kita, maka kebaikan yang bahagia yang kita lakukan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Tapi mudah-mudahan BBM semua turun. Semua yang tidak menjaga amanat pejuang yang telah mengorbankan tetesan namanya keringatnya, bahkan darahnya, bahkan tenaga waktunya, bahkan nyawanya, mudahan semua turun. Dari yang paling tinggi status sosialnya sampai yang paling rendah, dari yang 4 bintangnya sampai yang 100 bintangnya, kalau tidak bisa menjaga amanat yang dititip oleh pejuang kita bahani yang telah memperjuangkan dengan tetes darah mereka bahkan nyawa mereka, mudahan jadi turun. Yang baik yang hanya bisa menjaga amanat. Allahumma kita pun diamanati oleh mereka, bukan hanya baik. Kayak apa Allah berikan kita pemimpin baik kalau kita rakyat bejat? Allah akan berikan kita pemimpin baik kalau kita rakyat baik. Nah, kalau enggak sampai kapan pun enggak. Allah minta sama kita tidak banyak-banyak. Allah tidak minta sama kita yang muluk-muluk. Allah minta sama kita yang kita mampu semua. Apa yang Allah minta dari kita? Iman, takwa. Itulah yang diwariskan, diharapkan oleh para pejuang kita. Kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa setelah mereka. Karena mereka memperjuangkan negara ini dengan iman dan takwa mereka, dengan kalimat Allahu Akbar. Karena keyakinan mereka, kesadaran mereka, hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Hanya Allah yang mampu memberikan itu kepada mereka, anugerah itu kepada mereka. Mereka sedia Allahu Akbar, walaupun modalnya bambu runcing. Tapi keyakinan mereka itu diwujudkan oleh Tuhan kita Allah mewujudkan. Karena keyakinan mereka yang luar biasa dengan kalimat Allahu Akbar,
baik yang mereka ucapkan dengan lisan mereka sekaligus dengan jiwa mereka. Allah gerahkan, Allah berikan. Dan mereka merindukan generasi-generasi yang mampu untuk menjaga Allah. Mudah kita jadi generasi Allahu Akbar. Allahumma ya Rabbana. Kalau kita menjadi generasi Allahu Akbar, insyaallah. Insyaallah Allah berjanji dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Asalkan kita lakukan apa yang menjadi amanat dari Allah subhanahu iman dan takwa. Alhamdulillah semua kita bisa beriman bertakwa. Dan iman takwa tak harus pakai bola, tak harus pakai jubah, tak harus pakai imamah, tak harus pandirnya, masya Allah pandirannya luar biasa, mengena, membuat orang pilu kan. Walaupun kadang kau pandai di sini, walaupun kadang pakai bola di sini, bisa menjadi seorang yang beriman dan bertakwa. Dan dengan takwa itulah yang didasari oleh keimanan Allah jadikan kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah bukan dengan bola, kalau pakai bola harus mulia, dengan pakai jubah harus kalau jubahnya haram enggak, harus merah jubahnya, kita coklat kita bisa. Mulia di sisi Allah. Allah Rasulullah ketika mengisyaratkan takwa, beliau mengatakan takwa hahuna, takwa itu di sini. Sini. Bukan di jubah, maksudnya di sini di dalam takwa hahuna, takwa bukan di jubah, takwa bukan di bola, takwa bukan di sorban yang haram, takwa bukan di dahi yang hilang. Bukan takwa hahuna, tiga kali Rasulullah mengatakan takwa hahuna sampai Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya takwa hahuna, takwa hahuna, takwa hahuna. Di sini kata Rasulullah tempatnya, modalnya, asalnya, sumbernya hati yang bersih. Sampai Nabi Allah Ibrahim mengingatkan kita dan Allah kutip kalimat yang beliau ucapkan untuk mengingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau mengatakan dalam doa yang panjang, diawali dengan kalimat beliau bij'alni muqimas shalah amitu dia rabbana wa taqabbal du'a wa maghfir li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, dan seterusnya. Beliau mengatakan wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau tukhzini, engkau sia-siakan aku, jangan sampai engkau tidak pedulikan aku ya Allah, dan pedulikan keselamatanku. Yawma yub'atsun, tatkala saat engkau bangkitkan semua hambamu dari alam kuburnya, dari alam barzahnya surga, sehingga mereka hidup kembali layaknya mereka hidup di atas dunia. Cuma tidak lagi halus kita gana-gana. Ada di sana tempatnya gana besar, karena dunianya halus, dunia halus, tidak selebar daun. Bahasa Bali bang, dunia itu halus, tidak selebar daun memang halus. Mungkin setitik daun kelor itu, mungkin titik itu bisa dibagi lagi baru dunia jika dibandingkan dengan alam akhirat, besarnya, ganalnya, luasnya alam akhirat nanti. Yauma la yanfa' malun wala banun, di hari, di saat, di waktu tidak bermanfaat harta yang kita miliki bermiliar-miliar triliun tidak bermanfaat, bahkan jabatan, pangkat, kedudukan tidak bermanfaat, bintang yang di pundak tidak bermanfaat, gelar SH, MF, SNI, SPDI, doktor, profesor, presiden kata bermanfaat, bahkan menjadi sumber malapetaka, tanggung jawabnya jauh lebih besar, lebih lawas. Sementara orang sudah masuk surga masih dihisab oleh Allah. Semakin tinggi banyak bintang di pundaknya, semakin banyak namanya titelnya, semakin banyak makin tinggi kedudukan kekuasaannya, maka semakin lawas dihisabnya oleh Allah. Sampai Rasulullah mengingatkan kita, fazal mukhifun, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang mukhif, orang-orang yang ringan. Apa? Orang yang tidak punya kedudukan, kekuasaan, pangkat, jabatan, titik status sosial tidak punya. Beruntung kata Nabi Muhammad, orang-orang yang ringan kata Nabi Muhammad, hisabnya nanti di hari kiamat. Kalau kita hidup sendirian, sebatang kara, kita akan ditanya tentang kita. Tapi kalau kita sudah punya bini,
kita akan ditanya oleh Allah tentang bini kita, kayak apa yang kamu didik bini. Kalau sudah punya anak, kayak apa anak yang aku titip kepada engkau sudah dididikkah dengan baik? Kau kenalkankah kepada aku Rasulku, kepada agama dan lain sebagainya? Hamba berat. Kan Rasul mengatakan nanti pertama kalinya akan menggelantungi seseorang hamba di hari kiamat anak istrinya. Bahkan Rasulullah menegaskan ada seseorang hamba yang sudah Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkan hambaku ke dalam surgaku. Tiba-tiba datang dari belakang, ya Rabb, ya Rabb, uqtusam min hadha dhalim. Kaget ini semua hamba, sudah mau jalan masuk nih, kaget dengar suara di belakang, sudah mau masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada suara yang dia mengejutkan hatinya. Dia tahu pinandu asal kita sadar ini suara orang yang dekat dengannya. Ternyata dia lihat di belakang anak istrinya. Tapi sudah tidak lagi memanggil ayahku, suamiku, dan orang zalim ini, ya Allah, ambillah kisos hukuman darinya. Dia mengatakan, apa yang kalian inginkan? Aku kan sudah beli rumah, sudah beli mobil, sudah beli istana, kasih makan, kasih minum, kasih kawin, kasih semuanya. Apa yang betul ya Rabb, tapi dia tidak pernah mengasih kami pendidikan, tidak pernah mengarahkan kami ke jalan yang kau ridhoi. Dia biarkan kami meninggalkan sholat kami dan seterusnya. Yang tadinya sudah bikin suruh perintah masuk surga, ya Rabb, masukkan hamba ini sekalian sudah masuk ke dalam la ilaha. Itu apalagi jadi RT, ditanya se-RT, kau kan RT sekian Masjid Darussalam yang kau bawahi ada 100 rumah, kayak apa rumah yang di situ? Di situ ada janda sudah minta 100 tahun untuk menikah, kenapa engkau tidak peduli dengannya? Di situ ada janda yang membutuhkan makan minum, di situ ada anak yatim. Kira-kira berapa lama? Kalau sudah lurah, tambah lagi lawas. Kalau camat, apalagi presiden, la ilaha illallah, Pak Jokowi yang sudah masuk surga, Indonesia belum masuk surga ini masih. Ditanya oleh Allah tentang seluruh dari Sabang sampai Merauke, la ilaha illallah. Mau jadi pejabat antum? Mau jadi DPR? Mau jadi RT? Tapi kalau RT yang baik, pejabat yang baik, oh masya Allah, Allah akan dengarkan apapun menjadi permohonannya. Allah akan mudahkan apapun menjadi keinginan harapannya. Tapi kalau arif dirbi jangan. Kalau enggak, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan keberkahan buat semua kita. Mudah insyaallah kebaikan dalam hal ini dan seterusnya. Mereka pejuang-pejuang kita insyaallah mendapatkan bagian dari pahala insyaallah. Karena Habib tadi mengatakan masya Allah kita bisa sholat, kita bisa murid, kita bisa taklim. Sebab mereka perjuangan mereka. Karena yang memang memperjuangkan Indonesia itu orang-orang yang taklim semua, banyak santri, para ulama, habaib, sampai yang merancang bendera, yang bikin lagu dan semuanya. Bersatu kita, mudah-mudahan Muslim insyaallah bisa bersatu seperti kalian. Walaupun kita berbeda mazhab, berbeda pandangan, berbeda mungkin ya lain sebagainya, Bang. Yang jelas kita dipersatukan oleh Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kitab yang sama, kiblat yang sama, maka kita sama. Walaupun beda bendera tapi kita sama satu. Kenapa? Kita tinggal di Indonesia. Kita harus cinta dengan Indonesia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari kota Mekah, ketika beliau hijrah, beliau bicara dengan kota Mekah. Beliau mengatakan, ya Mekah, wahai kota Mekah. Berarti kota Mekah ada nyawa, katanya. Ya Mekah, annaki ta'lamin, annaki ahabbil bilad ilayya. Ya Mekah, engkau tahu betul bahwa engkau adalah kota yang paling aku cinta. Berarti orang Balikpapan, wahai Balikpapan, ketika namanya pindah dari Balikpapan, kau adalah kota yang paling kucintai, yang paling kurindukan.
Kalau bukan tugas yang menuntutku untuk pindah, aku tidak akan pernah pindah. Nah, Rasulullah mengatakan kepada kota Mekah, engkau tahu bahwa engkau adalah kota yang paling kucintai. Walau da'anna qaumaki yakhrujuni minki burhan ma kharajtu. Kalau bukan karena pendudukmu yang mengeluarkan aku dari engkau secara paksa, aku tidak akan mau keluar. Karena cintanya Nabi Muhammad terhadap kota kelahirannya. Nah, ini merupakan madhab yang baik. Ada orang tuanya di sini semua bang, ya sampai kanan-kanannya masya Allah, alhamdulillah madhab yang baik, Mudah-mudahan kebaikan keberkahannya, mudah-mudahan tidak sampai hanya sekedar bagi kita, bagi para orang tua kita yang telah mendahului kita, bagi umat yang hidup di masa kita, dan bagi kaum muslimin yang akan hidup dan akan ada setelah kita, bagi anak keturunan kita, apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, untuk kita sekeluarga kita mudah-mudahan dikabulkan, diwujudkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah jaga insyaallah kemerdekaan kita ini sehingga tidak ada penjajahan setelah ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita juga hamba yang merdeka dari hawa, merdeka dari nafsu, merdeka dari syaitan iblis, merdeka dari bala tentaranya, merdeka dari maksiat, merdeka dari dosa, merdeka dari lupa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah jadikan kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita ingin berjumpa dengan Allah panggil dengan panggilan yang amat sangat mesra yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-hadirin yang saleh, selamat datang di hadapanku. Wala musib haji ma'amah tabi'al mullah fi salih salihin ya wa ilaha Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang terus melanjutkan perjuangan para syuhada yang telah meninggalkan kita, dan kita dikenang sebagai bangsa warga negara yang baik, umat yang baik, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami atas nama Majelis Ulama Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para pengurus Masjid At-Taqwa Darussalam dan para hadirin hadirat sekalian yang telah mau menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kami, dan kami mohon maaf atas segala macam kekurangan, kesalahan yang sengaja baik dari kami, sikap, ucapan, perbuatan ataupun tidak sengaja. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan ridho yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.